Mas Bagus dan Mbak Dila, berkeluarga itu seperti melihat gunung jauh di sana, indah sekali. Nanti saatnya panjenengan berdua itu sudah melalui kehidupan. Gunung itu ada indahnya, ada jurangnya, ada naiknya. Itulah kehidupan. Siapapun, entah itu pejabat, entah itu bintang film, dan saat ini penjenengan luar biasa, saat ini bahagia luar biasa. Oleh karena itu, di perjalanan kehidupan nanti, anggaplah istri itu juga teman, istri itu juga sahabat, istri itu juga adik. Kadang-kadang gimana harus menganggap istri, kadang-kadang gimana menganggap teman atau rekan kerja dan sebagainya. Oleh ini yang harus dicampur. Oh tibake basa Jawa iki, tibake urip koyo ngene iki. Oleh karena itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah niat. Niatnya dikencengi, niatnya dikencengi. Innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Kalau kita sudah ada niat sampai nanti tua pun karena niat beribadah, maka ada masalah apapun enak karena niat beribadah. Kalau sudah tidak ada niat repot. Niatnya kelingan ketika ijab tadi pagi, ketika kemarin berpacaran, oh iya aku niat. Ketika ada sesuatu, oh iya niat. Oh iya niatku begitu. Niat beribadah. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu yang harus dicatat. Yang kedua, laki-laki adalah pemimpin. Jadi nanti bagaimana cara mengarahkan Mbak Dila terserah Mas Bagus, terserah. Walaupun Mbak Dila itu S2, tapi di keluarga tetap bawahannya Mas Bagus. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya di situlah. Maka laki-laki adalah pemimpin. Tinggal laki-lakinya baik atau tidak. Ketika laki-lakinya baik, istrinya bisa dijadikan istri yang soleh, membentuk istri yang soleh. Allahumma. Mas Bagus ini tanggung jawab, seorang tanggung jawabnya luar biasa, ya, luar biasa. Yang ketiga adalah ini Mas Bagus, dimanapun laki-laki atau pasangannya, nilai kesantunan harus di nomor 1 Pak. Ya. Nilai kesantunan, sopan santun. Kadang-kadang laki-laki itu sifat dan wataknya egois. Nyun sewu bapak ibu, nyun sewu ibu-ibu, laki-laki itu watak karakternya egois. Maka oleh karena itu keegoisan itu akan luluh dengan kesantunannya Mbak Dila. Ketika Mas Bagus egois, maka Mbak Dila tetap santun, tetap senyum. Maka akan gogloh. Nah, itu akan gogloh itu apa bahasa Indonesia? Gogloh itu apa? Ya, akan jatuh lah, ya. Akan jatuh. Sehingga di sini Allah menyukai sifat santun, kemudian sikap malu. Allah menyukai itu. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah, Masya Allah. Jadi siapapun, kita pun pasti suka sifat santun. Ketika tahu suami atau istri marah, wajahnya pasti jelek. Ini dari bapak-bapak ini yang wajahnya pemarah kelihatan Mas Bagus. Ini wajahnya pemarah atau tidak? Ya, ini kelihatan semua. Kalau wajahnya pemarah itu buruk-buruk, buruk-buruk kan. Tapi wajahnya kalau wajah suka senyum, tidak marah. Ketika wajahnya seneng salam, Mas Bagus, Mbak Dila seneng salam, assalamualaikum, sambil senyum. Maka wajahnya manis-manis. Ya itu yang kita cari gitu. Itulah ahli-ahli surga yang wajahnya selalu senyum. Allahumma yuk senyum, jangan sampai marah. Yang ketiga adalah itu tadi Mas Bagus, jauhi keegoisan dan emosi. Ya kita semua bukan mantan saja, bukan saya saja, kita semua jauhi keegoisan. Innamasyadid hadis ini. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab.
tetapi tidak lain orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Siapapun yang kuat, Pak polisi tidak ada apa-apanya, Pak tentara tidak ada apa-apanya, orang yang punya keris, orang yang ampuh sekalipun iso mabur, iso milih, orang apa-apa nih kalau tidak bisa mengendalikan emosi. Keluarga, di keluarga kita pasti kita mengalami semua ketika bapak emosi kepada ibu emosi kepada bapak. Ketika kita menjadi orang yang hebat, yang luar biasa, ketika itu mengendalikan emosi. Saya tak bicara pelan-pelan, nanti pas saat tidur, Bu, Pak, pas saat tidur tak bicara pelan-pelan. Itu luar biasa. Ini resep yang luar biasa. Maka keluarga-keluarga, lihatlah keluarga yang utuh, pasti keluarganya santun-santun. Lihatlah keluarga yang utuh-utuh, pasti santun-santun. Cara menyelesaikan masalahnya di kamar. Timbang aku nesu, timbang aku marah, ndadeke masalah. Maka orang dewasa itu bisa menyelesaikan masalah dengan santun. Ketika orang menyelesaikan masalah dengan egois, dengan marah, tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Itu nyata dan kita akui dan kita lakoni kabeh. Bener nggih? Bener. Orang dimarahi atau melihat orang marah suka mboten Ibu? Mboten lah. Kita semua pasti, Mbak Dila, jangan sampai di wajahnya Mas Bagus nanti marah, cemberut. Ada apa Dik? Saiki ada apa Dik? Jangan apa to Dik, ketoke besengut. Kangen Mas. Ya. Ini sekarang. Tapi suatu saat ada terap-terapan, nanti suatu saat ada masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan cara santun. Insya Allah tidak ada masalah karena beliau sudah S1, S2, semoga nanti Mbak Dila S3. Allahumma amin. Luar biasa semua kehidupannya diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama, kita awali dengan membaca kitab Al-Hadinah wal Buniyatin Sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba-hambamu yang lemah ini, hamba-hambamu yang kotor ini ya Allah, hamba-hambamu yang penuh dosa dan kesalahan ini ya Allah, tidak pantas untuk mohon padamu ya Allah. Ya Allah, hanya karena rahmatmu ya Allah, hanya karena kasih sayangmu ya Allah, kami bersimpuh, tidak ada daya dan upaya mu. Ya Allah, ya Karim, saat ini kami menyaksikan kebesaranmu ya Allah, berkumpulnya dua hamba ini ya Allah, Mbak Dila dan Mas Bagus ya Allah, berkumpulnya dua hambamu ini menyatukan hati, bertaut dalam kodrat takdirmu ya Allah, yaitu temanten berdua ya Allah, yang akan masuki bahtera kehidupan rumah tangga ya Allah, mengikuti sunnah nabimu, mengikuti kekasihmu dan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, yang biasa ini, berkahi temanten ini ya Allah, berkahi temanten ini dengan kasih sayang. Jadikanlah jalinan kasih sayangnya bertaut di saat susah, dan kasih sayangnya bertaut di saat bahagia, dan di saat jauh ataupun di saat dekat. Ya Allah, berikan luas cakrawalannya dan hatinya saat menghadapi nikmat dan saat menghadapi ujianmu ya Allah. Berikan kesabaran ya Allah di saat kau uji dan di saat kau coba, yang akan menambah yakin dan iman kepadamu. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, hanya Engkau yang memiliki kemuliaan, hanya Engkau yang memiliki kesempurnaan. Muliakanlah dan sempurnakanlah mereka dalam kebaikan dan ridho-Mu. Kumpulkan mereka dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang pelihara. Jagalah iman mereka, jagalah Islam mereka sampai akhir hayatnya. Ya Allah, Rajanya semua alam, jagalah cinta kasihnya dan bertaut sampai akhir hayatnya. Jadikan mereka bisa saling nasihat menasihati dengan cara santun, dengan cara baik, di saat susah ataupun di saat bahagia, dengan kebersamaannya dalam ridho-Mu. Ya Allah, ridhoi kami ke jalan ridho-Mu, ridhoi kami dalam kebaikan. Jadikan kami ahli sedekah, jadikan kami ahli ibadah,
terimalah pertobatan kami semua. Jadikan kami di antara kami semua hati yang rukun, adem, ayem, tentrem, dan membuat lingkungan kami mendapatkan ridho dan rasa penuh kesejukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan